Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Ridha Rabbi, kelas MBS 20 Dik, UTS Maqasyid Syariah, NIM 20 10 10 10 10 94. Definisi Maqasyid Syariah. Secara bahasa, maqasyid berasal dari kata maqasyad, yang berarti tujuan atau target. Secara umum, maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Kemudian, menurut Al-Fasi, misalnya, menurutnya maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sekian. Bismillah. Klasifikasi maqasid syariah. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, membagi maqasid syariah menjadi 3 tingkatan, yaitu klasifikasi yang pertama, daruriyat atau kebutuhan dasar, meliputi 5 hal, yaitu yang pertama, menjaga agama atau hifdzuddin, yaitu syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ataupun agama sebelumnya. Yang kedua, menjaga jiwa, hifdzun nafas, yaitu syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Adanya ancaman hukuman qisas menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa. Yang ketiga, menjaga akal atau hifdzul aqal, yaitu syariat Islam sangat menghargai akal manusia sehingga diharamkan manusia minum khamar atau minuman keras biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifdzun nasl, yaitu syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, di mana pelakunya diancam dengan hukuman cambuk dan rajam. Yang terakhir, dalam klasifikasi daruriyat, yaitu menjaga harta atau hifdzul mal, syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya. Kemudian klasifikasi selanjutnya yakni hajiyat atau kebutuhan sekunder, meliputi kebutuhan sosial seperti perdagangan, pemerintahan, dan hubungan antar manusia. Kemudian klasifikasi yang terakhir atau tahsiniyat atau kebutuhan peningkatan, meliputi kebutuhan untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian seperti seni, musik, dan keindahan. Sekian. Selanjutnya, sumber dan contoh maqasid syariah dari Al-Quran dan Sunnah dan lain-lain. Dalam kesempatan ini saya hanya mengambil sumber atau dalil dari Al-Quran, diantaranya yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, ayat yang mengenai tentang memelihara agama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bir urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah,
maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, ayat yang mengenai tentang memelihara nyawa atau jiwa, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadatin fil ardi fa'akannama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasi jami'an walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, ayat yang mengenai tentang memelihara akal, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismum kabirum wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakan kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Kemudian di dalam Quran surah An-Nur ayat 2, ayat yang mengenai tentang menjaga keturunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki menderita masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, ayat yang mengenai tentang pentingnya menjaga harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Kemudian konsep pemikiran maqasid syariah menurut para ulama klasik dan kontemporer. Perkembangan pemikiran maqasid syariah telah memberikan pengaruh signifikan pada pengembangan ekonomi syariah, yaitu menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, yakni konsep pemikiran maqasid syariah adalah menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, jalbul masalih wa darul mafasid. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian menurut telaah historis, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid syariah dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangannya. Kemudian kaidah atau penerapan maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Penerapan maqasid syariah dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan ekonomi harus melayani tujuan yang lebih tinggi dari syariah dan tidak bertentangan dengan mereka. Ini menyeratkan bahwa kegiatan ekonomi harus mempromosikan keadilan, pemerataan, kesejahteraan, kerjasama, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selain itu, kegiatan ekonomi harus menghindari ketidakadilan, eksploitasi, korupsi, limbah, kerusakan, dan degradasi lingkungan. Contoh kebijakan ekonomi Islam di pemerintahan Indonesia. Kebijakan dalam membuat regulasi pemerintah telah menyusun dan telah disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional 14 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah disahkan sebagai landasan yuridis yang utuh bagi praktik bank syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan juga mengeluarkan regulasi yang dibutuhkan dalam praktek ekonomi syariah, khususnya praktek perbankan syariah. Mungkin sekian. Bismillah. Saran atau kritik penerapan maqasid syariah dalam dunia ekonomi atau keuangan syariah Islam. Menurut pendapat saya, penerapan maqasid syariah dalam dunia keuangan syariah hari ini, penerapan maqasid belum maksimal. Pada dasarnya, maqasid adalah menyelesaikan problematika masalah dunia saat ini, namun belum ada perbaikan. Mungkin mulai adanya tahapan perbaikan di dalam ekonomi syariah, terutama di Indonesia. Saran dari saya, menurut pendapat pribadi, kita semua harus memahami lebih dalam dulu apa ekonomi syariah itu sendiri dan apa maqasid syariah itu sendiri. Karena jika sudah memahami kedua inti syariah tersebut, insya Allah ekonomi syariah di Indonesia mulai bangkit dan maju. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.